Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa RPL, kita bertemu lagi dengan materi kita yang selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Selamat Idul Fitri kemarin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam masih kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan sayangnya kita belum bisa bertatap muka, tapi saya harap kalian tetap semangat karena belajar itu sebenarnya dari diri kita masing-masing. Niatnya dari dalam diri kita masing-masing. Jadi bertemu atau tidak bertemu dengan dosennya itu seharusnya sesuai dengan niat kalian masing-masing. Saya sarankan atur niatnya lagi. Kalau kalian memang ingin mendapatkan ilmunya, manfaatkan pertemuan online ini sebaik-baiknya. Kalian bisa putar ulang berkali-kali videonya apabila ada materi yang tidak dapat kalian pahami, apabila hanya sekali menonton saja. Oke, jadi kesempatan ini bisa kalian gunakan untuk kembali mengulang pelajaran apabila kalian kesulitan untuk memahami. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang saya bilang materi akhir. Bisa dibilang ini rangkaian materi akhir dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak kita. Jadi mungkin nanti akan saya jadwalkan. Kita akan ada 4 pertemuan lagi termasuk hari ini. 2 pertemuan akhir. Saya ingin ada presentasi dari kelompok link and match. Ya, karena kita tidak bisa bertemu langsung untuk link and match, jadi saya juga tidak bisa memantau bagaimana perkembangan langsung dari proyek link and match kalian. Tapi untuk fokus RPL, kita sudah ada menjalankan tugas pembuatan dokumentasi SRS gitu kan. Simple SRS, walaupun sebenarnya sudah tidak simple lagi ketika kalian sudah menambahkan komponen-komponen yang kemarin menjadi tugas kalian. Dan itu nanti saya harapkan bisa kalian presentasikan. Dan slotnya itu ada di 2 pertemuan terakhir sebelum masa UAS ya. Dan kita tidak ada UAS, rencananya seperti itu. Tidak ada UAS, nilai UAS kalian saya akan ambil dari hasil presentasi kalian. Jadi di hari terakhir itu akan ada 2 hari. Hari pertama itu untuk 4 kelompok pertama dan hari kedua untuk 4 kelompok terakhir. Jadi masih ada 1 kali pertemuan lagi. 1 kali pertemuan itu nanti akan ada materi singkat saja sedikit lagi materi kita, itu nanti akan ada mengenai software process improvement. Apa itu software process improvement, bagaimana mengukurnya, nah itu nanti kita pelajari di minggu depan sedikit saja. Dan mungkin nanti ada kuis juga untuk kalian untuk menambah nilai materi dari habis UTS sampai materi ke pertemuan 12. Kemudian baru nanti 2 pertemuan akhir kita presentasi saja. Dan apa yang dipresentasikan? Tugas dokumentasi SRS kalian, dan itu nanti akan saya review. Hasil reviewnya pun juga nanti akan saya publish di Ellen. Setelah itu silakan kalian bikin presentasinya. Dan itu menjadi tugas UAS kalian. Oke, sekarang kita masuk ke materi akhir, yaitu software quality management. Materi yang agak berat, bisa dibilang seperti itu, karena kita sudah sampai ke tujuan akhirnya, yaitu kualitas. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan flashback. Saya akan membangkitkan ingatan kalian yang telah dipotong libur panjang Idul Fitri. Kita belajar apa di materi minggu ke-10? Oke, rekan-rekan, saya ingatkan pada minggu ke-10 kita belajar mengenai Object Oriented Implementation.
kita sudah melakukan analisis, kita sudah melakukan desain, terus bagaimana implementasinya? Analisis desainnya dalam bentuk diagram. Ya, salah satunya kelas diagram. Kelas diagram ini nanti langsung bisa ternyata dipetakan ke codingannya. Ada aplikasi khususnya, ada. Kalaupun kalian tidak bisa pakai aplikasinya, yang penting kalian paham bahwa setiap kelas diagram itu, satu kelas itu akan menjadi satu kelas di paradigma object oriented. Metode-metodenya akan jadi metode di suatu kelas di source code kalian. Atributnya juga akan menjadi atribut langsung di aplikasi kalian. Kemudian kita juga belajar mengenai desain pattern. Masih ingat pola desain perangkat lunak itu apa? Itu intinya merupakan tingkatan yang tertinggi dari object oriented. Ketika kalian mengenal object oriented dan memahami desain pattern, itu berarti kalian telah memanfaatkan pengetahuan kalian secara maksimal mengenai object oriented. Jadi ini adalah pola-pola source code yang dahulu dilakukan oleh orang-orang untuk apa? Untuk efisiensi, untuk efektivitas source code yang kalian bangun. Jadi kita tidak perlu bikin dari awal lagi. Ada contoh-contoh pola yang telah dikembangkan oleh orang-orang terdahulu dan manfaatnya apa, kelebihannya apa. Itu dipelajari di desain pattern dan kalian bisa ambil mata kuliahnya di semester 6. Kemudian kita mempelajari mengenai implementation issues. Jadi ketika kalian ingin mengimplementasikan aplikasi kalian yang telah jadi, apa saja isu-isu yang menghadang? Isu-isu pertama yaitu reuse. Pastikan bahwa aplikasi yang telah kalian gunakan itu bisa di-reuse, bisa digunakan lagi. Fungsi-fungsi yang kalian gunakan itu bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian configuration management. Pastikan bahwa source code kalian itu ada configuration managementnya. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian menyimpan source code kalian dan itu nanti akan digunakan lagi, tentunya versinya harus tahu gitu. Ini versi yang terbaru, ini versi yang lama, ini yang boleh diutik-utik yang ini gitu kan. Itu ada namanya configuration management dan kita sudah memperkenalkan salah satu aplikasinya, tools untuk membantu itu. Misalnya menggunakan subversion. Ya, subversion. Pakai tortoise misalnya. Kalian carilah. Dan nggak rugi kalian cari informasi mengenai aplikasi-aplikasi tools ini, karena ketika kalian coba deh iseng buka lowongan kerja misalnya sebagai software tester kah atau programmer juga bisa. Salah satu skillsnya paham mengenai tools subversion misalnya. Paling nggak kalian pernah dengar nih sekarang. Ada namanya tools untuk membantu configuration management source code, namanya subversion tortoise gitu kan. Kemudian masuk lagi ke host target development. Apa itu host target development? Kalian harus menyadari bahwa kalian membuat aplikasi itu, aplikasinya nanti akan dipakai orang lain, environment aplikasinya, aplikasi yang lain gitu. Jadi jangan mikirin persis sama dengan kondisi kalian. Kalau kalian deploy di aplikasi Linux, bayangkan nanti orang yang pakai di aplikasi Windows. Kasih fasilitas untuk itu gitu loh. Nah, itu jadi kita memikirkan host target development-nya seperti apa. Itu isu-isu ketika kita mau implementasi aplikasi kita. Kemudian kita juga membahas mengenai open source development. Ya, open source development itu apa pertimbangannya kita pakai open source development? Tergantung dengan produk dan pendekatannya. Apakah produknya itu aman? Kalau misalnya kita pakai open source, apakah pendekatannya itu banyak digunakan? Jadi kita mudah nih, banyak bertanya kepada orang lain. Masalah-masalah source code yang kita kembangkan. Kalau misalnya ini tidak achieve, tidak sampai, lebih baik gunakan jangan open source. Gitu kan. Selalu itu tanyakan. Kalau kita mau pilih open source, produknya, pendekatannya. Kemudian kita sedikit menyinggung mengenai
software testing. Ya, ada kita bahas mengenai development testing, ada user testing. User testing berarti pengujian di sisi user. Jadi user ikut gitu kan. Jadi dia lihat apa kebutuhan dia lihat jadinya seperti apa, itu user testing. Ada UAT namanya kita bahas. Ada lagi development testing. Development testing ini hanya untuk memastikan programmer bahwa dia tidak mendeliver suatu barang yang cacat. Jadi dia pastiin dulu, jangan sampai cacat itu ditemukan oleh orang lain. Ya, malunya luar biasa. Jadi developer juga wajib ngetes dan disertai dengan dokumennya. Tentu ini aku udah ngetes, kalau aku ngetes dokumentasinya ini buktinya jalan gitu. Kalau misalnya orang lain nemuin nggak jalan, ya mungkin ada problem di environment orang itu, dan bisa jadi itu temuan yang bisa harus di deliver lebih lanjut. Apa kurangnya? Oke, itu review materi kita di week 10 sebelum kalian libur. Sekarang kita masuk ke materi menarik berikutnya mengenai software quality management. Oke teman-teman, ketika kalian telah memikirkan kualitas, berarti kalian sudah seutuhnya menjadi seorang, kita bisa bilang profesional di bidang software engineering. Kalian tidak hanya mendevelop atau membangun suatu aplikasi, bangun, selesai, jadi, lempar gitu. Enggak, tapi kalian memikirkan kualitas. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa itu quality. Jadi orang menerjemahkan bahwa kualitas itu adalah konsep yang kompleks dan beragam. Saking susah menjelaskan definisi dari kualitas. Tapi paling tidak kualitas itu bisa dilihat dari 5 sudut pandang. Ini berdasarkan kata Garvin. Apa saja 5 sudut pandangnya kalau misalnya kita mau lihat kualitas perangkat lunak ya? Kita lihat secara abstrak, transcendental atau abstrak. Jadi secara abstrak kita itu bisa mengenali suatu produk itu berkualitas. Oh ini kualitas produknya nih, bagus nih gitu. Tapi kalian ketika tanya apa yang bikin produk ini berkualitas, itu akan susah untuk didefinisikan. Itu ya, itu abstract view-nya. Kemudian ada user view. Oh, user bahkan bilang kalau suatu produk itu berkualitas kalau tujuan dari dia itu tercapai. Oh ini berkualitas nih, aku bisa upload foto gitu. Itu tujuan dia mau upload foto, ya dia bahkan bilang itu udah berkualitas. Oke, dari manufacturer's view, manufacturers yang membangunnya itu pabriknya misalnya, produk itu sesuai dengan spesifikasi itu berarti berkualitas. Jadi dia cuma lihat dari spesifikasinya apa yang dikasih apa, yang keluarnya apa. Itu produk berkualitas dari segi sudut pandang manufacturer. Dari produk, kalau dari produk lihat karakteristiknya, misalnya fungsi dan fitur. Kalau misalnya fungsi dan fiturnya ada lengkap, udah itu produk berkualitas. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah values view, sudut pandang nilai. Ini sudut pandang dari akhir semuanya gitu kan. Dia cuma melihat berkualitas itu dari berapa banyak keuntungan yang didapatin dari pelanggan. Jadi pelanggannya bayar nggak? Banyak nggak? Berapa profitabilitasnya? Ketika banyak, dia untung. Oh ini berkualitas. Itu definisi kualitas. Konsep kualitas bukan definisi. Definisinya agak susah untuk dijelaskan. Tapi karena definisinya agak susah, jadi ada orang-orang yang bikin rumus tersendiri. Jadi dia bahas ya. Di software engineering itu ada quality of design, ada quality of conformance. Quality of design berarti bagaimana
karakteristik yang ditentukan oleh desainer suatu produk, mulai dari desainnya, dari spesifikasinya, itu akan berpengaruh terhadap hasil dari kualitas desainnya. Kalau spesifikasinya bagus, kualitas desainnya juga bagus. Kalau materialnya bagus misalnya, desainnya juga bagus kualitasnya. Tapi quality and conformance ini bagaimana proses implementasi source code-nya itu mengikuti desain. Nah, itu lain lagi nih, lihat kesesuaian antara desain dan implementasi. Oh, ini sesuai. Itu berarti quality of conformance-nya bagus. Jadi, dibikin dua seperti itu. Ada quality of design, quality of conformance. Biar gak bingung kan? Nah, kemudian Robert Glass, dia bikin formula yang terkaitkan antara user, produk, dan kualitas. Bagaimana sih perasaan atau bagaimana sih pendapat user kalau produknya berkualitas? Jadi, kepuasan pengguna itu adalah kombinasi dari produk yang sesuai, conformance tadi, kualitas yang bagus, kemudian sesuai dengan budget dan jadwal. Ya, jadi ketika kalian mau tujuannya adalah kepuasan dari pengguna, jadi yang harus kalian tuju adalah kualitas yang bagus, produk yang sesuai dan sesuai budget dan jadwal. Jadi itu adalah konsep dari kualitas dan berpengaruh kepada kepuasan pengguna. Oke. Sampai sini, kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan di forum. Tuliskan dulu di kertas, nanti post di forum, kalau sudah ada forumnya. Oke, sekarang karena kita tidak bisa mendefinisikan sebenarnya kualitas itu apa, kita bisa mempelajari faktor-faktornya apa saja, dimensi-dimensinya apa saja. Berdasarkan Bapak Garvin tadi, kualitas itu faktor-faktornya itu performa ya, fitur, reliability, keandalan dari produk, conformance, kesesuaian, durability, ketahanan, serviceability, layanan, aesthetic. Nah, ini desain berarti ya, estetik. Bagaimana dia melihat suatu produk itu estetik atau tidak. Kemudian perception ini persepsi bisa jadi persepsi seseorang terhadap suatu produk itu jelek, walaupun produknya bagus, tapi persepsi orang jelek. Karena apa? Karena persepsi. Bisa jadi dulu produk itu ada cerita buruknya. Dan misalnya saja nih, pesawat terbang kemarin kan, Boeing. Produk Boeing sering jatuh. Boeing tipe series berapa gitu, 737 Max kalau nggak salah. Itu sering jatuh. Persepsi orang sekarang, persepsi pengguna maskapai sekarang terhadap produk atau terhadap maskapai yang menggunakan produk itu jelek gitu. Itu sering jatuh nih. Gitu. Jadi orang nggak mau lagi beli tiket maskapai itu, atau yang lebih besar lagi, orang nggak mau lagi perusahaan tidak mau lagi beli Boeing dengan merek atau jenis series sekian itu perception. Walaupun dia udah bikin produk sebagus mungkin, tapi persepsi masyarakat jelek itu bisa berpengaruh. Kemudian ada lagi quality dimension dari pakar yang namanya McCalls. Dia bikin segitiga kualitas seperti ini. Ada product operation. Product operation itu ada 5 faktor. Ada correctness, reliability, usability, integrity, dan efisiensi. Kemudian ada product transition, ada portability, mudah dibawa, reusability, bisa digunakan berkali-kali, interoperability. Berarti interoperability itu bisa dimanfaatkan menggunakan channel yang beragam gitu.
Contoh interoperability misalnya kalian pakai kartu ATM A, tapi kalian bisa narik uang di mesin ATM B misalnya. Itu kan kebayang manfaat dari interoperability gitu. Jadi kalian nggak perlu nabung di ATM B, tapi kalian bisa tarik uang dari mesinnya gitu. Itu karena kartu yang kalian miliki itu mempunyai unsur interoperability. Oke, kemudian untuk product revision, produknya itu harus testability, flexible, dan maintainability. Ya, mudah dirawat, mudah dites, fleksibel gitu. Itu faktor-faktor dari McCalls. Itu jadi quality factor. Jadi ketika kalian memikirkan, kualitas ini apa sih? Ingat aja salah satu komponen dari quality itu. Oh, berarti Bu, ketika kita mau bilang quality itu berarti dia tuh harus reliable, harus andal. Oke, itu faktornya Garvin. Oh, berarti perceptionnya harus bagus. Oke, itu juga bisa bagus kualitasnya. Kalau perceptionnya bagus. Ini enggak akan banyak sekali penjelasan mengenai apa itu kualitas. Karena faktornya aja sebanyak ini. Oke, sekarang kita masuk ke quality dilemma. Apa yang menyebabkan dilema? Kalian tahu dilema? Dilema itu adalah suatu kondisi sulit di mana kita harus memutuskan memilih antara dua opsi misalnya. Nah, apa yang membuat dilema pada kualitas? Misalnya di bukunya dibilang good enough software gitu. Ini dilema kualitas nih. Software yang dianggap cukup baik gitu. Di satu sisi kita memproduksi suatu software yang memiliki fungsi yang high quality. Tapi kita yakin ada kelemahannya. Ini juga dilema dari kualitas. Misalnya kelemahannya, kalian bikin suatu website dengan misalnya PHP 5 misalnya gitu kan. Fungsi-fungsinya sudah bagus, sudah baik gitu. Tapi kalian tahu di depan nanti itu ada PHP versi baru. Nah, website kalian ini nanti akan berdampak. Mungkin ada fiturnya nanti ke depan yang tidak bisa digunakan lagi. Di satu sisi, pada saat itu ketika kalian publish atau rilis aplikasinya itu high quality function. Tapi kalau nanti misalnya PHP-nya udah di-upgrade, kan, mungkin akan ada yang tidak bisa digunakan lagi gitu. Nah, itu good enough software itu quality dilemma. Kalian milih nih, kita mau high quality terus tapi nggak tepat waktu, misalnya kita harus tambahin lagi PHP versionnya, ulang lagi deploy-nya gitu. Itu kan bikin dilema jadinya. Kemudian cost. Ada kata-kata seperti ini. We know that quality is important. Kami tahu bahwa kualitas itu penting, tapi mahal gitu. Ngabisin waktu. Betul atau tidak? Bayangkan kalau misalnya kita tidak memperhatikan kualitas dari awal. Nah, jadi saya jelaskan dulu di sini. Untuk cost, untuk biaya untuk menjaga kualitas itu ada 3. Ada prevention, ada appraisal, ada failure. Failure bisa dari internal, bisa dari eksternal. Oke, prevention itu ke aktivitasnya requirement, design, coding. Lihat, ketika dia dari awal mikir, nggak usah pikirin kualitas lu mahal, habisin waktu. Jadi biasa-biasa aja nih uangnya. Dia nggak mikirin metode apa untuk perangkat lunaknya yang baik itu apa. Project management yang nggak karuan, misalnya gitu kan, nggak ada tim. Jadi uangnya keluar dikit banget. Tapi apa yang terjadi ketika mulai testing? Nemu bug-nya banyak banget. Nah, itu udah masuk appraisal ya. Testing itu appraisal. Bug-nya tinggi, uangnya juga yang harus dikeluarkan tinggi untuk memperbaiki, untuk bayar testernya. Apa yang terjadi setelah dirilis? Ternyata maintenance-nya lebih lama lagi. Harus keluar uang lebih tinggi lagi. Jadi ini salah kalau bilang bahwa untuk menjaga kualitas itu
mengeluarkan uang yang tinggi. Akan lebih tinggi lagi pengeluaran apabila kualitas itu tidak dijaga. Oke, sampai sini paham ya? Ingat-ingat nih grafiknya. Oke, kemudian masuk lagi the next, apalagi quality dilemma itu resiko. Ya. Bayangkan sekarang ini semua aktivitas manusia bergantung kepada software. Sampai aktivitas kesehatan, keselamatan itu ada softwarenya. Bayangkan kalau ada error di situ. Resikonya juga ditanggung oleh manusia. Jadi ini juga menentukan kualitas. Jadi harus dimasukkan sebagai komponen kualitas, risiko. Kemudian negligence and liability. Negligence itu kelalaian, liability itu kewajiban gitu kan. Negligence berarti kelalaian. Misalnya contoh ketika seorang klien dia menuntut developernya karena katanya developernya tidak menepati kewajibannya gitu. Ada error misalnya. Jadi perusahaannya menanggung kerugian yang tinggi gitu. Padahal dari sisi developer dia mikir, loh dari kliennya itu nggak konsisten requirement-nya, berubah-ubah terus. Gitu. Itu kan jadinya akan ada dilema antara negligence dan liability gitu. Kualitasnya seperti apa nih sebenarnya? Gitu. Kemudian quality and security. Ya, quality and security. Dulu gitu kan. Itu sangat bertolak belakang. Quality dan security. Security maunya pasti aman, secure. Sementara orang yang membuat software ingin softwarenya itu ease of use, mudah digunakan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau secure, pasti susah digunakan. Contohnya kayak login gitu. Login harus ada reCAPTCHA gitu kan. Harus ada memastikan dulu bahwa ini bukan robot misalnya ketika login. Itu kan lama jadinya login. Orang dulu mikirnya, ini security ini nggak mikirin ease of use-nya, nggak mikirin kualitas nih. Tapi ternyata sekarang pandangan itu berubah. Setelah berjalannya waktu, ketika melihat kerugian-kerugian yang dialami ketika tidak memikirkan aspek keamanan, ternyata lebih gawat lagi. Jadi sekarang quality dan security ini berjalan beriringan. Ya, contohnya sekarang berapa banyak e-commerce yang diretas datanya gitu kan. Sekarang masyarakat berpikir, wah dataku nih disimpan di aplikasi aman gak nih? Data privasi sekarang nih. Orang sekarang mikirin bahwa security itu juga bagian dari kualitas. Beda dengan zaman dahulu. Itu yang merubah behavior user saat ini. Kemudian the impact of management action. Jadi tindakan-tindakan dari pemimpin perusahaan, manajemen perusahaan itu juga menentukan kualitas. Mulai dari estimasi, mulai dari penjadwalan, ya, jika menentukan kualitas. Risk oriented decision itu juga menentukan kualitas. Misalnya kalau pimpinannya mikir bahwa feature ini ada risikonya nih gitu. Berarti kalau misalnya feature ini risikonya bisa ditanggulangi, berarti kualitasnya dapat, gitu kan. Tapi kalau misalnya manajemen nggak mikir itu suatu kualitas, gitu, ya nggak bisa jadi suatu hal yang bernilai, gitu. Nah gitu. Jadi the impact of management action juga berpengaruh terhadap quality. Oke, kira-kira itu ada 1, 2, 3, 4. 5, 6. Jadi ada 6 quality dilemma. Dan saya sudah jelaskan satu-satu tadi. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya
Di akhir dari quality concept, apa itu quality management dan software development process? Bagaimana prosesnya? Bagaimana keteriringan step-stepnya? Jadi sebenarnya quality management process dan software development process itu beriringan, gitu kan? Sebelum memulai software development process, kita sudah menentukan dulu ada proses quality yang kita tentukan, mulai dari standards dan quality plan-nya dibuat dulu. Kemudian setelah ada standar, ada prosedurnya, ada quality plan-nya, baru bisa mulai. Misalnya apa nih? D1 misalnya requirement analysis. Setelah D1 dikerjakan ya, development prosesnya, ada tindakan quality lagi. Jadi saling berdampingan. Didahului dengan quality, kemudian diselingi lagi dengan quality. Setiap tindakan development prosesnya. Oke. Jadi kalian bisa jelaskan panjang lebar nih dari satu gambar ini. Bagaimana keterkaitan antara quality management dan software development process. Intinya diawali dengan quality management process dan diakhiri dengan quality management process. Oke, tarik nafas dulu. Kita lanjut masuk ke materi penting lagi, lebih menarik lagi. Software product measurement. Oke, bagaimana caranya mengukur software produk nih? Ada caranya. Bukankah software itu tidak bisa diprediksi, Bu? Gitu kan. Ada kata-katanya seperti itu kemarin kita belajar awal. Software itu tidak bisa diprediksi. Iya, saking susahnya. Makanya setiap orang membuat teori-teori bagaimana caranya pembuatan rekayasa perangkat lunak ini bisa paling tidak ada angka-angka yang keluar diprediksi. Gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kita bahas dulu di awal. Apa itu perbedaannya antara measure, metrics, dan indicators? Lihat langsung contohnya. Kalau measure langsung ke angka, kan? Berapa juta gitu. Kalau indicators, ya memberikan angka juga, tapi bisa lebih disingkat sama dia. Ini 1.234.567. Ini 1 M gitu kan. 1 million gitu. Gitu aja. Tapi indicators itu lebih ke pencapaian tujuan. Nah, kalau ini kan nggak kelihatan nih tujuannya apa. Kalau ini kelihatan 1 month weekly active users. Tujuannya dia melihat active users selama 1 minggu gitu. Ada tujuannya. Itu indicators. Nah, kemudian matrix apa? Matrix lebih ke metodenya. Jadi, ketika kalian menentukan, saya mau mengukur, menentukan kesuksesan suatu perusahaan. Misalnya, saya ingin menentukan kesuksesan suatu perusahaan. Tadi pakai apa metriknya? Oh, saya mau lihat dari profitabilitas dari perusahaan tersebut. Nah, profitabilitas itu matrix. Misalnya saya ingin melihat kesuksesan konten YouTube yang saya bikin. Saya melihatnya dari mana? Saya lihatnya dari page views. Misalnya. Nah, itu page views ini jadi matrix. Oke. Ada lagi nanti, ada metodenya function based, itu matrix juga. Apa itu? Nanti kita pelajari. Oke, sekarang prinsip-prinsip pengukuran. Pertama, metriknya harus bersifat kuantitatif. Jadi ketika kalian tadi menentukan profitabilitas, yang menentukan keuntungan suatu perusahaan, profitabilitas itu harus kuantitatif ya. Harus ada angka, terus menaik gitu kan. Terus tambah semakin tinggi, semakin bagus profitnya, berarti semakin untung. Itu ada nilainya. Kemudian metrik mewakili karakteristik perangkat lunak yang meningkat ketika sifat-sifat positif terjadi atau menurun ketika sifat-sifat yang tidak diinginkan ditemukan. Ini tandanya apa? Berarti kalau misalnya kemarin kita bahas mengenai quality ya, quality triangle, project management triangle kan, ingat ada time, scope, satu lagi money. Jadi ingat saya bilang kalau misalnya time-nya naik berarti money-nya juga harus naik gitu. Jadi ketika metriknya itu ditentukan, kesuksesannya itu berdasarkan time. Oh, berarti kalau time-nya naik, money-nya juga harus naik. Gitu. Metriknya harus disesuaikan.
Kemudian metrik harus divalidasi secara empiris dalam berbagai konteks. Oke, jadi harus dicek dulu. Kalau misalnya kalian mau menentukan profitabilitas sebagai metrik kesuksesan suatu perusahaan, kalian harus tanya dulu ke orang-orang yang di dalam perusahaan tersebut. Misalnya pimpinannya, betul nggak nih kalau misalnya saya nyatakan kalau profit itu semakin tinggi, maka perusahaan ini bisa dibilang semakin untung gitu. Kalau misalnya pemimpinnya bilang, iya betul, profit, kita lihatnya profit. Oke, itu secara metriknya sudah divalidasi berarti. Oke, seperti itu ya. Itu prinsip-prinsipnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang saya bilang tadi, contoh matrix namanya function based matrix. Ini adalah satu metode untuk dari data historical kita bisa ngelihat ya, lihat ya, berarti using historical data. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung pakai function based matrix, harus ada data terdahulu dulu. Nah, kita bisa estimasi biaya, bisa memprediksi jumlah error aplikasi, bayangin nih, prediksi. Juga bisa memperkirakan jumlah komponen di dalam source kita, dalam sistem kita. Hebat kan? Bayangin yang kemarin mitosnya bahwa software itu nggak bisa diprediksi gitu. Sekarang ada cara-cara untuk bisa ngelihat bahkan jumlah errornya pun kita bisa prediksi. Bagaimana metodenya ini berjalan? Oke, ini kita menghitung dari jumlah-jumlah ini. EI, EO, EKI, ILF, dan EIF. Ini apa? Nanti kalian baca di sini. Kemudian nanti kalian hitung. Ini adalah bobotnya. Kalau simple dia dapat 3 untuk EI, average dapat 4, kompleks dapat 6. Ini yang gede nih. Kalau ELF, internal logical fails, kalau simple 7, average 10, kompleks 15. Nanti kalian hitung satu-satu ada berapa gitu kan. Nanti dikaliin bobotnya dapat totalnya, nanti dijumlah. Oke, teman ada rumusnya kemudian ya. Untuk function based matrix ini ada rumusnya. Count total ini yang dari tadi masuk di sini tadi kita hitung. Itu dikali, ini rumusnya 0,65 ditambah 0,01 dikali jumlah FI. Jumlah dari komponen FI ini apa? Nanti kalian siapkan pertanyaan. Ada 14 pertanyaan, jadi I-nya ada 14. Nanti ini diisi dari sisi testernya saja ngisi. Atau dari sisi siapa yang ingin memprediksi gitu kan. Pertanyaannya contohnya dijawab dengan skala Likert 0 sampai 5. Misalnya pertanyaan 1. Does the system require reliable backup and recovery? Apakah sistem membutuhkan backup dan recovery yang handal? Iya, misalnya. Kalian isi berapa? Signifikan 4. Ini poinnya 4. Gitu kan. Terus, misalnya is performance critical? Essential misalnya. Jadi sistem ini sangat kritikal misalnya. 5 gitu. Jadi kalian tambah 4, tambah 5, tambah berapa sampai 14 nanti. Masukkan di sini nanti poinnya. Nah, baru nanti bisa dijumlah function poinnya dapat berapa. Oke, terus ini penjelasannya, apa itu EI, number of external input. External input itu berarti user yang input ke sistemnya. Ada berapa nanti kalian hitung. Kemudian number of external output, berapa keluaran yang diterima oleh user. Number of external inquiries. Jadi inquiries itu dari software lain. Ya, input dari software lain. Inquiry dari software lain. Kemudian ada lagi logical fails. Ada berapa logical files yang berhubungan dengan sistem. External interface files. Jadi ada berapa lagi interface files yang disediakan oleh sistem. Jadi ketemu dengan aplikasi apa saja intinya. Ada berapa. Nah, misalnya contohnya ini.
lihat nih, contoh pada save home user interaction function ya. Ini paling mudah, sistem configuration data ini apa? Satu itu adalah internal logical files ya. Cuma satu dia. Jadi cuma satu jumlahnya. Ini juga lebih mudah nih. External outputs yang diterima oleh user 2. Ini user ada 2. Dia menerima message, dia menerima sensor status. Masukkan 2 di sini. Kemudian external interface files ada 4. Oke, ada 4. Dia ke sensors, ada monitoring and response system, ada the sensor, zone setting, 1, 2, alarm alert, 3, activate, deactivate, 4. Jadi ada 4 external interface files. Ya, dia ke sistem di luar. Kemudian external input ada 3. Dan berarti external input user kan? User input apa ya? User input password, panic button, activate, deactivate. Oke, saya lanjutkan tadi penjelasannya bahwa kita memasukkan komponen-komponen ini. External inputs 3 itu apa saja 3-nya? Dari password, panic button, dan activate atau deactivate. External outputs itu ke user ada 2, message dan sensor status. External inquiries ada 2, sistem lain yang melakukan inquiries. Ada zone inquiry, ada sensor inquiry. Kita masukkan 2 di sini. Internal logical files cuma 1, sistem configuration data. Kemudian external interface ada 4, apa saja? Sensors, ini ada 2 message, the sensor dan zone setting. Ke sini response subsystem ini ada alarm alert dan activate. Jadi ada 4 external interface filesnya. Kemudian kita pilih bobotnya, kita pilih misalnya semuanya simple, kemudian kita kalikan count dengan dengan bobot simple. 3 kali 3 itu 9, 2 kali 4 itu 8, sampai akhirnya 4 kali 5 itu 20. Kemudian kita jumlahkan, jumlahnya ada 50, kita masukkan ke rumusnya. Nah, 46 dari mana? 46 dari jumlah bobot dari 14 pertanyaan tadi, yang dari skala Likert. Ini ya, masih ingat? Nih, 14, kita kasih bobot pertanyaannya. 0 sampai 5, kemudian kita jumlahkan. Kemudian asumsinya adalah 46. Dijumlahkan totalnya ada 56 function point. Oke, kita lihat gunanya untuk apa. Kita gunakan data terdahulu. Data terdahulu itu, kita sekarang simpan ya, data kita function point-nya adalah 56. Nah, berdasarkan data terdahulu, satu function point itu bisa diterjemahkan ke dalam 60 baris code. Ingat, kita butuh data terdahulu untuk menggunakan function base matrix ini. Jadi berdasarkan data terdahulu ada 60 baris code untuk satu FP. Sementara kita ada 56 FP. Terbayang berapa banyak baris code yang harus ada. Jadi tinggal kali 56 kali 60. Kira-kira itu. Kita bisa memperkirakan, oh nanti software kita sekompleks apa. Oke, bakal ada 60 kali 56 baris code gitu. Ini bisa menentukan nanti jumlah pegawai yang ingin direkrut, berapa proporsi untuk penyelesaian masing-masing pegawai atau programmernya. Kemudian, berdasarkan data terdahulu, 12 function point itu dihasilkan untuk setiap orang per bulan. Jadi satu orang itu bisa menyelesaikan 12 function point dalam satu bulan. Kebayang? Jadi kalau misalnya kalian ada 56 function point, 12 function point itu bisa dikerjakan satu orang dalam satu bulan, kalian bisa estimasi kira-kira semuanya ini bisa diselesaikan dalam berapa lama. Kalau kalian punya 5 orang misalnya, kalau kalian punya 3 orang, kan kebayang.
Bisa juga nanti lihat ada errornya. Errornya kemarin rata-rata tester menemukan ada 3 kesalahan per function point. Oh, kebayang nih. Nanti saya nih kalau misalnya ada 56 jadi kali 3, kira-kira ada berapa error. Error itu harus ada revisi. Revisi berarti harus ada dana lagi untuk membayar programmernya. Berarti dana yang diajukan berapa lagi, itu kebayang. Bayangkan kita ada hitung-hitungan kasar seperti ini. Walaupun tidak 100% betul, tapi ada upaya untuk mengestimasi. Kenapa estimasi itu penting, Bu? Karena ketika nanti di suatu perusahaan, dana yang didapat itu harus berdasarkan perencanaan. Bisa jadi dananya dapat dari pihak ketiga misalnya. Untuk meminta dana harus ada acuan dulu. Ini function based metric sangat membantu gitu kan. Ini ada hitung-hitungannya yang logis. Tuh. Walaupun tidak 100% tepat, tapi paling tidak bisa minta dana untuk melakukan proses pengembangan gitu. Oke, kira-kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum. Oke, sekarang kita masuk ke terakhir. Function techniques, saya akan menjelaskan 2 saja, ada white box testing dan ada black box testing. Bedanya apa? Lihat, black box testing dia kotak hitam, source code-nya gelap gitu kan. Nggak ngelihat source code sama sekali. Kita hanya perlu melihat input dan output-nya. Dan kita lihat functional testing-nya saja. Jadi misalnya kalian mau menginputkan angka 5 masuk ke sistem, output-nya angka 5 menjadi angka 10 kalau source code-nya adalah perkalian misalnya. 5 kalian 5 dengan 2 misalnya, gitu ya. Cuma lihat input dan output-nya saja. Tapi beda kalau misalnya white box testing. White box testing ini bayangkan sebuah gelas kaca jernih putih, kalian bisa melihat ke dalam source code-nya. Yang dilihat itu source code-nya. Jadi dari misalnya ini baris ke-1 nih. Baris ke-1 ini algoritmanya, flowchart-nya seperti ini, dibikinkan desain grafnya seperti ini. Ketika line ini sudah jalan kan, dia akan masuk ke graf 2, 3. Kemudian kalau 2, 3 oke, dia masuk ke 4. Kalau 4 oke ke 5, kalau tidak oke ke 6, misalnya kayak gitu. Itu yang dilihat adalah source code-nya. Nah, apa bedanya, Bu? Kapan kita pakai black box, bahkan kapan kita pakai white box? Baca di sini, black box testing is not an alternative to white box techniques. Jadi ini bukan alternatif loh. Kalau kalian misalnya diminta untuk mengerjakan testing secara white box, kalian nggak bisa, terus kalian pilih black box, itu bukan seperti itu ya. Ketika orang memilih untuk white box testing, berarti dia merasa source code-nya itu harus detail dilihat. Mungkin aplikasinya aplikasi yang kritis, seperti aplikasi kesehatan, aplikasi misalnya penerbangan pesawat terbang misalnya yang butuh akurasi tinggi, itu kesalahan tidak bisa ditolerir. Jadi harus white box testing misalnya. Jadi nggak bisa kalian disuruh white box testing, kalian alihkan ke black box testing, bukan alternatif seperti itu. Beda dengan black box testing yang mungkin bukan aplikasi yang terlalu kritis, bukan aplikasi kesehatan, misalnya e-commerce biasa misalnya kan, seperti itu. Ya sudah, lihat saja inputnya apa, bisa memasukkan ke keranjang misalnya gitu kan, keranjang kart belanja, kita nggak lihat isinya apa, outputnya pokoknya kart keranjangnya nambah 1 gitu, kira-kira itu. Dan kita lihat test case-nya seperti apa. Ini bedanya white box testing. Conditionnya benar-benar codingan. Apa kondisi-kondisi yang di coding itu. Kemudian kita lihat input testnya apa. Kita masukkan angka-angka. Expected result-nya apa. Kita juga masukkan angka yang diekspektasikan. Dan itu sangat mahal gitu ya. White box testing ini sangat mahal. Bayangkan orang disuruh ngecek coding yang dibuat oleh orang lain. Kemudian kalau misalnya ternyata ketemu kesalahannya, codingnya harus dibongkar ulang lagi, bikin lagi, dan itu mahal. Tapi worth it kalau misalnya memang itu aplikasi yang kritis dan untuk kesehatan. Kemudian bedanya apabila untuk black box testing.
Untuk blackboard setting ya kita hanya butuh tahu inputnya apa, outputnya apa. Kemudian kalau misalnya udah terpenuhi ya diterima. Kalau tidak dipenuhi berarti ditolak. Jadi sesimpel itu. Kalian hanya butuh input dan outputnya saja. Tidak butuh source code-nya. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan silakan nanti dituliskan di forum. Terakhir, yang perlu kalian ketahui untuk mencapai suatu kualitas perangkat lunak itu tidak muncul tiba-tiba. Kalian harus persiapkan paling tidak mulai dari software engineering metodenya, project management tekniknya, quality controlnya, dan software quality assurance-nya. Jadi keempat ini menentukan apakah akan dicapai software quality dari perangkat lunak kalian. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.